Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bisikan Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa terus pantengin podcast ini dalam channel YouTube kami di Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga, tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Raja, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sebelumnya pernah hadir di sini. Mau tahu siapa? Yuk, langsung kita kepoin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aunty, gimana Halo, nih? dokter. Kayaknya suasana cerah banget nih. Ada hal yang baru apa nih? Kita mau ngomongin apa nih? Seneng banget dong dok pastinya. Kenapa? Soalnya Onti sekarang kedatangan lagi dokter dong ke sini kan. Pokoknya seneng banget. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ya Allah, makasih banyak ya kesempatannya. Ini juga kesempatan yang saya sangat-sangat tunggu-tunggu bisa ketemu dengan teman-teman sahabat Raja. Dan terutama sama Aunty nih, pasti ada hal-hal yang baru yang ingin kita bahas nih. Hal-hal yang menarik pasti ya. Pasti dong dok. Apa ini kita bahas? Nah sekarang kita akan bahas terkait GERD dok. Oh, GERD itu nama makanan. GERD. harusnya Apa jehu gitu? harusnya Onti nih yang langsung nanya iya, nih iya. kan dok. Nah, Siap. GERD itu apa sih dok? Iya nih, sekarang kebetulan ya, sekarang kan lagi zamannya Gen Z, zamannya milenial, zamannya gimana orang tuh dikit-dikit, aduh beban mental nih, nggak kuat nih segala macam. GERD itu adalah salah satu penyakit yang diakibatkan dari mah kronis atau sering kita dengar sebagai gastroesophageal reflux disease. Adalah peningkatan asam lambung yang dari gaster atau dari lambung naik ke esophagus, reflux mengakibatkan ada sensasi rasa seperti dada terbakar, panas, napasnya bau, bahkan bisa menyebabkan kecemasan loh. Jangan-jangan Aunty juga kayak gitu ya? Kalau Aunty generasi milenial apa generasi Z ini? Enggak, aku nggak mau jawab itu. Oh, Masya Allah. Gimana nih? Onti sih kayaknya milenial ya dok ya. Milenial ya? Milenial. Oh, manusia panji manusia milenial ya? Ya. Oke dok, jadi ternyata GERD itu sebenarnya jadi bisa meluas ya dok ya. Iya, bener banget nih, Mas. Bahkan dari GERD aja itu kadang bisa mengakibatkan kayak misalnya orang tuh cemas, bahkan sampai nyeri dada, bahkan sampai mengakibatkan anxiety dan mengakibatkan gangguan tidur loh. Wow. Jadi orang-orang yang mungkin susah tidur itu bisa jadi penyebabnya adalah GERD. Salah satunya karena di awal bisa karena menyebabkan langsung atau menyebabkan secara tidak langsung atau jadi bisa mengakibatkan fenomena return. Ya, maksudnya gimana nih? Jangan-jangan dia nggak bisa tidur karena kecemasan. Akhirnya menimbulkan rasa asam lambung yang naik secara tiba-tiba, akibatkan ada rasa kayak rasa bau, dadanya panas, bahkan sampai nyeri dada. Ketika kita cek di elektrokardiografi atau di rekam jantung, hasilnya EKG-nya normal. Ternyata ada kecemasan atau riwayat makan yang pola hidup yang nggak sehat loh. Kalau misalnya ya, GERD itu beda nggak sih dok sama sakit mah biasa? Nah, sebenarnya sih mereka satu derivat yang sama ya kasarannya. Maksudnya Satu turunan gitu ya dok? kira-kira satu turunan ya. Ibarat Aunty dengan misalnya Raisa gitu ya. Nah, jadi kenapa sih GERD itu yang tadi kita bahas ya, dia adalah gastroesophageal reflux disease. Diakibatkan apa? Karena gastritis yang kronis, karena pola hidup yang nggak sehat. Pada prinsipnya, MAH itu adalah penyakit gastritis yang seperti ada rasa dispepsia, ada rasa asam lambung yang meningkat, tetapi tidak ada rasa sensasi dada terbakar, tidak ada misalnya ada rasa kecemasan yang berlebihan, tidak ada misalnya adanya rasanya perih yang terus-terusan, hanya dan bisa sembuh dengan pengobatan obat-obat antasida pada umumnya dan dengan pola hidup yang baik dia akan baik. Nah, kalau gastroesophageal reflux disease seperti apa sih? GERD namanya aja ada peningkatan atau reflux atau naik ke atas di sana. Biasanya diteruskan kenapa sih? Karena gastritis kronis yang terus-menerus karena pola hidup yang tidak baik, akhirnya ada rasa dada terbakar, nafasnya bau, bahkan bisa mengakibatkan laringitis atau radang tenggorokan yang terus-menerus. Bahkan sampai batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh loh. Bahkan bisa nyebabin laringitis. Atau misalnya kita dapatkan, dok kenapa ya kok saya tidur kok tiba-tiba bangun-bangun kok saya ada tonsilofaringitis. Rasanya ada dada terbakar banget dok. Cuman saya nggak ini dok, nggak ini. Jangan-jangan itu adalah gastroesophageal reflux disease. Yuk mulai benahi gimana pola makannya. Pola makan, pola hidup mungkin ya dok ya. Iya. Yang lebih baik lagi ya dok ya, agar kita terhindar dengan gejala GERD ini ya dok. Kalau misalnya gejala umum ya, yang sering banget
pasien-pasien keluhan itu biasanya apa aja nih? Ya kan kita tuh biasanya kita dengar GERD mah emah biasa, tapi ternyata makanan apa saja yang paling umum itu yang bisa memicu terjadinya GERD. Lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.